Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibir rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pelajaran kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dengan tema yaitu al-waladul adibu, jadi anak yang beradab. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas akhlak. Sekarang kita akan membahas adab. Sepintas akhlak dengan adab itu sama, tetapi sebenarnya berbeda. Kalau akhlak itu budi pekerti, kemudian kalau adab adalah etika. Kalau akhlak kemarin kita sebut budi pekerti atau perangai yang baik yang dihasilkan daripada proses ibadah yang bagus. Sedangkan adab adalah etika atau nilai-nilai kemuliaan yang didapatkan daripada proses pendidikan, termasuk belajar. Bagi anak-anakku yang baru masuk SMA, insya Allah walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini, kita masih bisa belajar, terutama pelajaran akhlak dan adab ini. Jadi seorang anak itu harus memiliki adab atau etika. Jadi anak yang beradab atau berakhlakul karimah yang bagus itu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Anak yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya. Kemudian selain orang tua, juga dia memuliakan guru-gurunya yang mengajari dia ilmu, baik dia di sekolah atau di madrasah. Jadi bagi anak-anak yang sebagai pelajar, sebagai anak yang sedang menuntut ilmu, adab dan akhlak itu harus benar-benar ditanamkan dari kecil. Bahkan para ulama-ulama salaf, orang-orang terdahulu, mereka menekankan kepada para penuntut ilmu, para santri-santrinya, yang didahulukan itu adalah pelajaran daripada adab dan akhlak. Sebagaimana satu kisah daripada kisah yang nyata, yang sedang kisah yang ada pada guru kita Sayyidina Syekh Abah Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ketika beliau belajar di Darul Hadis Malang, Jawa Timur, bersama gurunya Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Ahmad bin Fagih, Abah dididik oleh gurunya bagaimana Abah menjadi seorang murid yang begitu beradab dan berakhlakul karimah, sehingga pada satu saat, satu kesempatan, Abah
mengaplikasikan pembelajaran-pembelajaran yang didapat daripada gurunya. Setiap kali belajar, Abah duduk lebih awal daripada gurunya. Beliau nunggu gurunya duduk. Sebelum gurunya datang, beliau sudah datang lebih dulu. Sangat luar biasa. Bahkan sebelum teman-temannya, Abah sudah duduk terlebih dahulu, menunggu gurunya datang mengajar. Dan bahkan satu kisah yang sangat luar biasa, ketika beliau sedang belajar dengan gurunya, saking tinggi akhlak dan adabnya kepada gurunya, beliau dihadapkan dengan satu kejadian yang mana ketika beliau sedang belajar di hadapan gurunya, datang Nabiullah Khidir alaihi salam dan duduk di samping Abah sambil seraya megang-megang atau manggil-manggil Abah. Tetapi Abah khusyuk dengan gurunya, sama sekali tidak menengok. Walaupun yang datang Nabiullah Khidir alaihi salam, orang-orang semua nyari Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai puasa-puasa di pinggir kali, mereka kepengen ketemu sama Nabiullah Khidir. Tetapi Abah didatengin sama Nabiullah Khidir. Abah tidak bergeming sedikit pun. Abah khusyuk dengan gurunya. Abah fokus dengan gurunya karena Abah punya keyakinan gurunya adalah segala-galanya yang mengurus dia. Jadi beliau sangat memperhatikan kepada gurunya ketika gurunya sedang belajar. Nabiullah Khidir alaihissalam dicuekannya oleh Abah. Subhanallah. Ini bukti daripada adab dan akhlaknya guru kita, Sayyidina Syekh Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Yang mana daripada kisah ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana menjadi anak yang beradab, bagaimana menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang senantiasa dia memuliakan kedua orang tuanya dan memuliakan guru-gurunya. Bahkan bukan itu saja, dia memuliakan saudara-saudaranya yang besar, saudara-saudaranya yang lebih besar daripada dia muliakan. Kemudian dia menyayangi saudara-saudaranya yang kecil. Kemudian orang-orang yang lebih kecil daripada dia sayang sama mereka. Itu adalah akhlak dan adab seorang yang mendapatkan pelajaran, seseorang yang belajar dengan pendidikan-pendidikan yang dia terima. Oleh karena itu, setiap dia berbicara, pasti dia akan berkata jujur. Wa yasduqu fi kalamihi. Dia akan berkata jujur senantiasa. Kemudian dalam bersikap wa yatawaddau ma'an nas, dia rendah hati, tawaddu kepada semua orang. Wa yasbiru 'alal adha, orang yang beradab dan berakhlak itu senantiasa bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Wala yuqatiul aulada, bahkan dia tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan teman-temannya, karena dia tahu bahwasanya man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yansa'allahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang yang beradab dan orang yang berakhlakul karimah, dia tahu bagaimana agar dia dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, yaitu dengan falyasir rahimah. Dia tidak pernah memutuskan tali silaturahim, senantiasa dia bersilaturahim dengan teman-temannya. Kemudian wala yatakhasamu ma'ahum, anak atau orang yang beradab dan berakhlakul karimah, dia
tidak pernah berkelahi dengan teman-temannya. Wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika, dan tidak pernah meninggikan suaranya ketika dia bercakap atau ketika dia sedang tertawa. Itu adalah adab dan akhlak seorang pelajar yang mendapatkan pendidikan di baik itu di sekolah atau di madrasah. Anak-anak yang saya cintai, coba tanamkan di dalam diri kita itu senantiasa dan memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan bisa berakhlakul karimah, dan senantiasa kita di dalam bimbingannya, insya Allah. Sekian pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.